Selamat sore, Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana orang percaya itu sungguh-sungguh belajar imani firman Tuhan. Firman itu jadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan ia membuktikan untuk mengukuhkan iman saudara dan saya adalah melalui kebangkitannya yang hidup. Itu adalah pegangan bahwa setiap orang percaya akan meninggal, kita akan bangkit juga. Dan itu menolong kita untuk mengakui bahwa Yesus di tengah-tengah situasi apapun. Nah saudara, kalau bicara tentang iman, iblis mungkin lebih beriman 100% daripada manusia. Karena iblis sangat mengenal siapa itu anak Allah, siapa itu Yesus. Sebab iblis adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, yang melayani Tuhan, jabatan yang paling khusus di sorga. Tapi kesombongannya dan dia turunkan ke bumi, sehingga saat saudara sakit dan saat saudara ada mengalami sesuatu, jika ada iblis di dalam saudara, sebut nama Yesus, pasti iblis ketakutan dan berteriak. Karena iblis tahu nama anak Allah itu namanya Yesus. Iblis tahu Yesus Kristus itu adalah orang yang berkuasa di bumi dan di sorga, sekarang dan akhirat. Itulah sebabnya iblis sangat beriman 100% kepada Allah sebagai Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan. Dan saudara ingat, kita sebagai orang percaya, entah evangelis, gembala, siapapun kita bilang saya beriman. Tetapi iman itu diuji saat masalah itu datang, saat kita sakit, saat kita mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan. Karena pencobaan itu datang dari iblis, tetapi ujian itu dari Tuhan. Sehingga saat iblis mencobai kita tetap tahan di situ, maka kita berhasil mencapai apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya saudara, kalau masih ragu-ragu, jangan bilang saya beriman. Ada ketakutan di dalam tubuh, jangan pernah bilang saya percaya Tuhan, karena Anda masih ragu dengan kuasa Tuhan. Kalau Anda percaya benar dan saya percaya benar, maka situasi itu tidak melemahkan semangat saudara melayani Tuhan dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena iman itu percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan itu harus membuktikan bahwa setiap masalah apapun kita bertahan bahwa Tuhan ada di setiap langkah orang percaya. Itulah yang bukti dari iman. Karena iman itu dasar dari pegangan orang percaya, dan iman itu tidak kelihatan. Untuk iman itu bertumbuh, saudara harus rajin baca firman Tuhan dan dengar dari orang-orang yang disampaikan kepada Anda. Kesempatan yang setiap kali orang sampaikan di mimbar, di persekutuan, dimanapun, itu Anda harus manfaatkan. Karena waktu itu penting untuk kita belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau Anda berkata saya beriman hari ini, jangan ragu dengan situasi yang sekarang terjadi. Yang ragukan kita adalah apakah saya masuk surga atau tidak. Selama berapa tahun, puluhan tahun atau belasan tahun hidup saya akan masuk surga atau neraka, itu yang dipertanyakan. Kalau Anda percaya masuk surga, maka lebih bagus di bumi ini menderita dan hidup di akhirat itu dalam negeri yang kekal. Itu baru orang yang iman. Jadi dia punya pernyataan iman yang kuat, tidak boleh diombang-ambingkan. Dia harus punya pernyataan iman, siap mati, yang dipertimbangkan adalah hidup saya kekal, apakah ada di dalam tangan Tuhan atau dikendalikan Allah. Jadi hati-hati ya. Iblis juga mengakui Yesus sebagai Tuhan 100%. Iblis juga mengakui Allah itu punya kuasa. Saudara ingat, iblis itu ada 5. Biasanya iblis yang paling luar biasa itu punya pemerintahan bumi ini. Dia punya pemerintahan yang itu dikontrol oleh Lucifer. Yang kedua, iblis penguasa. Ada penguasa bumi. Kalau Lucifer itu pegang remote, tapi penguasa bumi. Dan yang ketiga, iblis penghulu udara dan penghulu bumi. Dan iblis yang
4 itu disebut dengan iblis yang penguasa, atau iblis yang menguasai daerah Jakarta, setiap negara. Lalu iblis yang disebut dengan jin itu, dia itu ke daerah, sehingga waktu dia berpindah ke Kalimantan harus ada surat notasi izin untuk masuk ke Kalimantan. Kalau tidak, berarti dia akan kuasanya akan lemah. Dia punya powernya akan lemah karena tidak ada surat izin. Itulah sebabnya iblis itu berbagai macam. Saudara jangan pernah melihat punya masa lalu baru mulai berubah. Jangan pernah berkata saya sudah berubah. Tapi Anda terus mencari Tuhan, supaya iblis punya taktik untuk membaca kelemahan saudara itu akan lemah. Dan iblis jauh, dan iblis tidak akan ganggu Anda lagi. Saudara, sharing untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.